menginginkan kita. Jadikan diri kita itu manusia yang sebenarnya manusia. Nanti dunia yang akan mengejar diri kita. Lalu bagaimana supaya diri kita menjadi benar-benar manusia? Ya harus menjadi insanul kamil, benar-benar seperti huruf alif yang tanpa uwah, tanpa goyah. Jadi tidak terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh dengan omongan. Contohnya orang yang insanul kamil itu yang bagaimana, seperti huruf alif itu, dia tetap baik walaupun terhadap orang yang tidak baik kepada dia. Kalau ada orang yang amatiran itu yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Jadi biasanya begini, saya itu akan baik kepada orang yang baik sama saya, ini orang amatiran. Kalau orang Jawa yang benar-benar Jawa ini nggak begitu. Kita akan tetap baik walaupun terhadap orang yang nggak baik sama kita. Ini kalau mau jadi manusia yang benar-benar manusia. Jadi dia tidak akan pernah goyah dengan lingkungan maupun dengan keadaan. Jadi salah satu caranya ya dengan mempelajari asofa, al-wafa, dan al-jawa. Kalau orang Jawa upanisa, kemudian upawasa musa, seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan asofa itu belajar untuk membersihkan hati dengan cara membaca sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asofa al-wafa. Al-wafa itu antara hati, pikiran, dan perkataan itu satu. Antara pikiran, perkataan, dan hati itu satu. Nanti akhirnya al-jafa, antara dibuli dan dijadi itu sama. Namanya pawasa, akhirnya terus nanti bisa. Banyak pelajarannya mancing gitu kan. Pelajarannya itu banyak. Jadi ketika ingin dapat ikan itu, yang penting itu disiapkan umpannya. Nah, umpan inilah sebagai wasilah. Sama kayak semuanya kita itu kalau pagi pengen melihat kupu-kupu, nggak perlu kita tuh ngejar kupu-kupu, karena kupu-kupu itu bisa terbang. Kalau kita nggak bisa terbang. Jadi bagaimana supaya tiap pagi bisa melihat kupu-kupu, tanam kembang, nanti kupu-kupu itu akan datang. Bahkan bukan cuma kupu-kupu, nanti capung pun juga datang. Yang penting itu adalah wasilah. Makanya wasilah ini penting sekali. Dari mana, Jadi Pak? kalau ada yang mengatakan kalau wasilah itu musyrik, wasilah itu syirik, itu kebablasan. Benar-benar salah paham. Karena wasilah itu adalah salah satu cara kita untuk berusaha atau berikhtiar. Kalau kita mau kenyang aja wasilahnya yang makan ya kan, mau dapat uang aja wasilahnya bekerja ya kan. Salah satunya bikin YouTube ya kan. Betul sekali. Zaman sekarang tuh media sosial sangat luar biasa, dan kalau kita bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang baik, ini bukan hanya memberikan manfaat untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Yang terpenting di dalam hati kita itu niatnya untuk mencari rezeki yang halal, itu saja yang utama. Itu ada tamu. Silakan. Jadi oh, Pak RT, monggo nih Pak RT. Monggo. Ini Pak RT. Assalamualaikum. Cari Pak RT ya. Jadi alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan Kang Gondrong Labanan ya. Saya pernah melihat beliau di TikTok, lalu saya menyapa beliau. Jujur saya suka dengan karakternya beliau ini yang menurut saya itu santai gitu loh, santai, apa adanya gitu. Tanpa dibuat-buat. Film marmang. Enggak, saya enggak ngelem sih. Terus yang kedua ini apa ya? Mancing ini juga menurut saya banyak sekali pelajarannya. Karena memang kita hidup di dunia ini, alam semesta ini adalah guru untuk diri kita. Asalkan kita itu mau belajar seperti itu. Seperti mahalnya mancing, Pak Nur. Mancing itu juga ada pelajarannya. Bagaimana ketika kita ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan ikan, kita itu tidak perlu kayak harus nyemplung ke sungai, kayak gitu loh. Tidak perlu kita itu bernafsu, malah ikan itu lari kalau kita bernafsu, ya kan? Nyemplung di sungai, ikannya malah lari. Jadi siapkan umpannya seperti itu. Nanti ikannya itu akan kita dapatkan. Kayak kita mau nangkap ayam lah kayak gitu. Ayam itu kalau dikejar dia lari ya kan. Siapkan aja beras, ya, nanti ayamnya buahnya yang datang kan seperti itu. Itulah makanya kita sebagai warga Nahdliyin itu harus paham tentang hal semacam ini gitu, supaya
nggak salah paham kalau sampai ada yang mengatakan kita itu langsung aja minta kepada Allah, jangan minta lewat siapa-siapa loh. Ini kadang-kadang nggak tahu ilmunya, cuma asal ngomong saja, ini bahaya. Karena apa? Karena kita kalau pengen dapat ridhonya Allah itu yang pertama harus dapat ridhonya orang tua. Setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim, Rahim itu ibu, Rahman itu bapak. Sifatnya Allah itu loh pengasih dan penyayang. Pengasihnya itu sudah diturunkan di ibu kita, penyayangnya sudah diturunkan di bapak kita. Kalau kita nggak dapat kasih sayangnya kedua orang tua, ya jangan mengharapkan kasih sayangnya kedua orang tua, gitu. Jangan mengharapkan kasih sayangnya Allah kalau nggak dapat kasih sayang dari kedua orang tua. Kalau di dalam kitab-kitab ilmu hikmah itu sering digambarkan sebagai ikan. Ikan itu badannya 3 tapi kepalanya 1. Itu kan itu sering dibuat mimpi atau wapak. Nah, jadi badannya itu 3, badan 3, kepalanya 1. Itu ada di kitab-kitab mimpi wapak gitu, biasanya untuk ini kan, untuk mancing ikan. Nanti dibuktikan sama saya yuk. Gimana? bisa sih ya. Nah, cocok gitu. Apa sekarang aja ayo? Ayo. Oh, jangan enggak ya. Wah, kesini malah mengajak pembuktian nih, takut saya nih. Jadi ada Kang jadi seperti video saya yang kemarin itu, yang ada orang dari Malaysia itu, beliau itu dari mancing saja bisa beli rumah Kang. Dari mancing. Demi Allah, demi Rasulullah, lihat di video saya. Orangnya datang ke sini, kerja di Malaysia. Ya Malaysia itu ikut lomba mancing. Ikut lomba mancing, beli rumah dia. Bisa beli rumah. Harga 170 juta. Dari mancing saja. Pokoknya pekerjaan itu kalau ditekuni, kalau disenangi ya pasti akan memberikan manfaat untuk diri kita. Insya Allah. Nah, salah satunya ini Kelabanan. Monggo di apa namanya ini? Di subscribe. Apa? Di subscribe. Apa nama YouTube-nya itu? Gondrong Labanan ya. Gondrong Labanan. Saya dulu dari Pak Berau, Kalimantan Timur. Labanan Kaltim. Iya, Kaltim. Iya. Dari Kaltim itu Dayak ya. Ada Kang Gondrong Labanan itu 1,6 ribu. 2.000 orang ini, monggo. Ini ada Kang Gondrong Labanan, monggo disapa. 2.000 orang yang hadir. Oh iya, iya. Assalamualaikum saudaraku, semoga semuanya sehat selalu dan tentunya lancar rezekinya. Amin. Wes perbaikan. Simpel bae. Matur suwun. Monggo disapa semua saudara yang ada di sini, sekaligus juga karena itu beriwalidain. Hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, hidup kita pasti baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, hidup kita nanti akhirnya bisa sengsara. Banyak orang-orang hidupnya sengsara itu karena berdosa sama orang tua. Monggo. Terus iya bener. Kang tak wakilin sampean? Mancingnya dia mancingnya dari mana aja? Rame gitu ya. Kalau saya alhamdulillah sekarang mancingnya keliling seluruh Indonesia. Kalau badannya sehat, terus rezeki lancar, insya Allah saya tetap jalan. Wis kelilingi Indonesia. Mancing sampai ke negeri, sampai seluruh Indonesia. Iya. Mantap. Dari mancing ya loh, ini loh. Kalau pekerjaan itu ditekuni, kalau pekerjaan itu diuleti, dinikmati itu loh, memberikan manfaat. Sudah berapa lama sampean itu mancing menunggu? Perkiraan kalau mancing terus aktif di media sosial sekitar 5 tahun. 5 tahun ini sekarang. Jadi mancing tapi di media sosial kan? Di YouTube kan, dimasukkan di YouTube. Dan alhamdulillah ternyata bisa mencukupi keluarga. Masya Allah, alhamdulillah. Hasil mancing. Yang penting halal lah. Tapi ini memecahkan rekor tuh. Karena mancing ke Indonesia. Iya, mancing loh sampai. Ya rambutnya ya sama loh kayak saya. Mas Gondrong, Dalam ngomong-ngomong pernah nggak mancing itu di tempat yang angker gitu? sering banget. Ayo sama saya. Nah, Usianya? saya punya tantangan. Apa itu? Di selatan Malang itu ada satu pulau yang jarang dimasuki manusia, jarang dimasuki orang nelayan lain juga jarang ke sana. Namanya Pulau Sempu. Iya. Nah di situ memang ada kayak telaga yang pasang surut, tapi airnya tawar.
itu banyak ikannya. Tapi angker berani enggak ke Pulau Sempu nyebrang? Dengan keyakinan saya baca bismillah. Kalau pas banjir kita nyilem terus masuk ke dalam gini, dalam kuat. Ya saya harap sih untuk semua subscribernya, lovernya Kang Gondrong Labanan ketika melihat beliau memancing itu jangan hanya dijadikan sebuah tontonan, tapi juga ambillah tuntunannya. Karena semua yang kita lihat itu sebenarnya bisa menjadi sebuah pembelajaran atau guru untuk diri kita. Asalkan kita itu mau terus belajar. Bahkan terhadap kotoran pun juga kita bisa belajar bahwa terkadang jangan sampai kita manusia itu merasa lebih mulia daripada yang lain. Terkadang kita dengan kotoran pun lebih mulia kotoran. Ketika kotoran itu ditempatkan pada tanaman bisa menyuburkan dan akhirnya pun bisa bermanfaat, buahnya bisa kita makan dan seperti itu. Jadi jangan pernah merasa lebih mulia daripada yang lain. Saya yang setiap hari ceramah, ngomongin orang dan sebagainya belum tentu lebih baik dari panjenengan, apalagi dari beliau seperti itu. Dari setiap apa yang kita lihat itu bisa menjadi pembelajaran pelajaran. Seperti beliau mancing itu, yang pertama ambillah kaulinya pelajaran bahwa ketika ingin mendapatkan ikan, saya ulangi lagi, ketika kita ingin mendapatkan ikan, kita itu jangan terlalu bernafsu. Kalau kita terlalu bernafsu, kita loncat ke sungai, ikannya malah lari. Buktikan saja, ikannya malah lari. Atau kalau kita nyemplung ke sungai, sungainya dalam, kita malah bisa tenggelam, terbawa arus sungai itu. Seperti halnya ketika kita ingin dapat dunia, kita ingin dapat wanita, semuanya, ingin dapat harta dan sebagainya. Jangan kita itu mengejar dunia. Dunia nanti mempermainkan kita. Dekati yang punya dunia. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat siapa? Yang pertama, lewat kedua orang tua kita. Yang pertama, baik kepada orang tua. Karena ketika kita baik kepada orang tua, kita mendapatkan ridhonya, kita pun akan mendapatkan ridho Allah. Kalau kita mendapatkan ridho Allah, sudah tidak perlu kita itu repot-repot terlalu pusing mikirin dunia. Dunia yang akan mengejar kita. Itu sudah saya buktikan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran lah dari apa yang dilakukan oleh Kang Gondrong Labanan. Dan yang lebih penting lagi, kalau saya lihat ini, mohon maaf ya, beliau ini tekun gitu loh. Tekun dalam satu hal itu, kalau bahasa kita anak santri itu istiqomah gitu loh. Istiqomah, mancing, masukin ke media sosial gitu, YouTube ya, sehingga dia kesenangannya dapet, ya kan, terus rezekinya juga dapet gitu loh. Jadi double gitu loh, double. Makanya sesuatu hal pekerjaan yang kita senangi, yang kita ikhlaskan itu pasti adanya yang dari hati itu akan menyentuh hati. Sesuatu hal yang dari hati pasti akhirnya akan menyentuh hati. Coba dikasih salam Kang Gondrong. Ampun nih. Oh, diulangi lagi. Ampun lah, mungkin Subscribe. Diterusin masih nih. Ini tadi ceritanya bisa sampai di sini gimana? Saya kan kelahirannya di Tulungagung. Kayak mumpung berkunjung ke tanah kelahiran, ya mampirlah sekalian di sini. Kok penasaran nonton di YouTube terus? Wongnya gandeng tenan kok ora sih, aku ya ngono. Baik gandeng tenan. Kalah saing aku iki. Enggak lah gandeng sampean. Guyonan aku diusir. Tapi serius, saya sering ngomong sama santri saya, sama anak saya. Saya itu suka mancing loh. Jadi kira-kira berkenan nggak kalau ngajarin saya mancing ini? Wah, siap sekali. Masa? Tinggal atur jadwal. Ya. Atau sekarang pun, jangan. Tamu malah coba layani. Atur jadwal nanti saya siap kapan-kapan. Ayo. Saya itu sukanya kalau mancing itu malam sambil kita itu tadabbur alam. Terus sekalian olah rasa itu ya di tempat-tempat yang pingit lah kayak gitu. Gimana? Mahal. Jam 1, jam 2, jam 3. Ikan malah tambah jos. Nanti sekalian ada ikan yang gedenya Ikan jadi enggak lah ya. Mancingnya malam gimana ya? Siap. Bang Gondrong sambil ngopi. Oh iya, terima kasih. Matur suwun. Yang ini kopinya hampir rokok. Kopiku. Iya. Saya tak lanjut rupiah ya, sampai di sini aja ya. Aku
aku tak nonton. Jadi sebenarnya dalam hidup itu kita itu perlu yang namanya wasilah. Wasilah itu adalah sebuah sarana. Seperti mancing itu wasilahnya ya apa yang disukai sama ikan itulah seperti itu. Begitu pula ketika pengobatan ataupun kita mau cari uang ada juga wasilah. Seperti saya menggunakan kunir, menggunakan madu, menggunakan daun bijarang, garam. Ini semuanya adalah wasilah. Ini adalah sebuah sababiyah atau sarana. Tentu hasilnya semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan panjenengan semuanya itu sama-sama hamba. Hamba itu hanya sekedar wayang yang digerakkan oleh jalan. Jadi wayang itu hanya mampu untuk menerima saja apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula suwun kangge sedaya cewek ya ikhlas itu untuk menambah kesabaran diri. Kalau kita punya istri maka cerewet nggak ikhlas tambah penyakit stroke malah. Kalau ikhlas ya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, kalau kita sudah mensifati sifatnya Allah, kalau kita sudah yakin Allah itu Maha Adil, maka harus yakin dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Monggo langsung mawon rupiah, nanti setelah rupiah kita ngobrol-ngobrol. Jadi semua yang datang ke sini tidak ada satupun yang saya mintain uang ya. Jadi semua yang datang ke sini yang mau silaturahmi, ngopi, ikut rupiah itu semuanya gratis. Jadi jangan sampai salah paham. Wah harus bayar dan sebagainya, itu kan bahasa orang di luar. Jadi jangan sampai nanti berdoa masih bingung nanti bayar berapa gimana. Rupiah terapi gratis, kecuali untuk yang ketiga kalau mau beli madu atau medianya ya silakan, enggak pun juga enggak apa-apa, enggak dipaksa, hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 2.000 orang yang hadir. Kang Joko Gondrong, Joko Gondrong, Kang Gondrong Labanan. Lihat Joko. Gimana gitu? Nah, ini Banyuwangi. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina